Trafficking atau perdagangan orang adalah proses perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang dengan paksa serta penipuan, dengan tujuan memanfaatkan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Sederhananya, human trafficking adalah bentuk kejahatan manusia yang melibatkan individu dan sekelompok orang menjadi korbannya. Dengan cara dipaksa dan disiksa hanya demi tujuan eksploitasi dan hanya menguntungkan satu pihak saja. Sejarah human trafficking atau perdagangan orang. Di Indonesia, perdagangan orang diawali dari masa kerajaan, tepatnya di Pulau Jawa. Pada masa itu, konsep kekuasaan digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas. Hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Hal ini ternyata berlanjut pada masa penjajahan Jepang dan Belanda. Pada masa itu, perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan menjual anak perempuan untuk mendapatkan imbalan materi. Perempuan pribumi sebagian dibawa ke luar negeri sebagai pelayan perwira tinggi dan pejabat Jepang. Faktor yang melatar belakangi terjadinya perdagangan orang disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya edukasi, dan pentingnya status sosial. Tujuan human trafficking, tidak ada satupun tujuan dari human trafficking yang menguntungkan untuk pihak korban. Hanya saja menguntungkan satu pihak, yaitu pihak pelaku. Mengeksploitasi secara seksual, secara pelacuran, dan juga penyalahgunaan kekuasaan, serta perbudakan yang otomatis hanya menguntungkan satu pihak, yaitu pihak pelaku. Setelah kita membahas mengenai definisi human trafficking, sejarah awal mula terjadinya human trafficking serta tujuan dari human trafficking, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh kasus human trafficking yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, dilansir dari BBC News Indonesia, terdapat sindikat perdagangan manusia terbesar yang melibatkan seorang buruh pabrik wanita Indonesia yang dipekerjakan di Timur Tengah dengan diiming-imingi gaji yang lebih besar. Namun, setelah sampainya dia di sana untuk mulai bekerja, dia malah disiksa, diperkosa, serta tidak digaji oleh majikannya. Yang kedua, dilansir dari detiknews.com, adanya kasus eksploitasi organ tubuh di mana Bareskrim Mabes Polri mengungkap kasus sindikat jual beli organ tubuh di daerah Bandung, Jawa Barat yang memperjualbelikan organ tubuh manusia yaitu ginjal dengan memasang tarif 225 juta sampai dengan 250 juta. Yang ketiga adalah contoh kasus perdagangan manusia dalam bentuk seks komersial yang dilansir dari Voice of Indonesia. Dalam kasus ini melibatkan seorang anak perempuan di bawah umur sebagai korban prostitusi online. Kasus ini terungkap karena paman korban mendapatkan informasi dari tetangganya bahwa foto korban terpampang jelas di aplikasi chatting sebagai pekerja seks komersial. Legal proteksi tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini mengatur secara menyeluruh dan terpadu kegiatan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.